Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi pemenangan calon gubernur Provinsi Jawa Barat periode 2024-2029. Deklarasi warga PKB Depok untuk pemenangan Bapak Haji Saiful Huda sebagai Gubernur Jawa Barat 2024-2029. 1. Kami mendukung dan siap memenangkan Bapak Haji Saiful Huda sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat 2024-2029. 2. Kami mendukung dan memenangkan Bapak Haji Saiful Huda untuk mewujudkan Jawa Barat yang modern, adil, aman, dan kolaborasi. 3. Mendukung dan siap memenangkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang cerdas, sehat, santun, sejahtera, dan religius. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Kan PKB secara nasional dan provinsi kan mengalami peningkatan, dan hari ini kan ada mau deklarasi sebagai calon gubernur Jawa Barat. Seperti apa sih persiapan dan kesiapannya sendiri? Ya, ini tanggung jawab moral, tanggung jawab politik, khususnya di Jawa Barat. Jawa Barat jadi ranking ketiga berkontribusi untuk DPR RI. Ini sekaligus amanat yang harus dijaga, ditunaikan dengan baik. Salah satu cara kami menjaga dan menunaikan tugas ini dari amanat warga Jawa Barat yang luar biasa. Kami mengalami kenaikan 1 juta suara di Jawa Barat. Jadi bulat suara PKB di Jawa Barat mencapai 3 juta. Jadi tahun sebelumnya 2019 2 juta. Nah, kepercayaan ini perlu kita jaga. Karena itu kita menunaikan apa yang sudah kami deklarasikan setahun yang lalu sebenarnya. Kita akan maju di dalam Pilgub 27 November, 7 bulan yang akan datang. Memang PKB dengan 15 kursi targetnya calon gubernur, bukan wakil gubernur. Nah, karena itu kami akan bikin poros sendiri di luar poros yang mungkin selama ini incumbent sudah ada kan Ridwan Kamil, dan mungkin ada poros yang lain. Sudah dengan kekurangan hanya 9 kursi, insya Allah kami sekarang sudah pada level komunikasi dengan partai-partai lain untuk menggenapi kekurangan 9 kursi untuk bisa maju calon gubernur. Dengan siapa aja sih Pak Ketua yang sudah membuka komunikasi partai-partai? Sudah dengan beberapa, saya belum bisa menyampaikan, tapi insya Allah bisa dipastikan kita bisa maju bikin poros sendiri untuk gubernur dan wakil. Karena hanya butuh 2 partai, 1 partai juga cukup. Mas Huda, apakah kemungkinan koalisi yang kemarin di RI itu akan coba diterapkan untuk Pilgub? Ya, kita startnya dari koalisi perubahan. Ada teman-teman Nasdem, ya, terus ada teman-teman PKS di Jawa Barat. Jadi startnya di situ. Ketika tidak ketemu, baru kami akan bergerak ke partai yang lain. Pak Ketua mau nanya dong. Ya. Kira-kira yang ini kan maju, udah fix maju di Jawa Barat. Kira-kira untuk warga Depok, apa yang mau ditawarkan untuk program ke depan yang diusung di Depok apa? Isu apa yang pengen disampaikan biar warga Depok ikut berpartisipasi, tertarik pada Bapak? Ya, kebetulan pilkada sekarang itu kan serentak.
untuk gubernur, untuk bupati, wali kota. Tadi saya sampaikan dalam sambutan, sebenarnya sahabat Faizin sudah menulis program prioritas yang harus terjadi perubahan di Kota Depok. Soal akses transportasi publik yang masih nggak maksimal di sini, ruang publik yang masih sangat terbatas di sini, anak-anak muda yang belum mendapatkan fasilitasi hub kreatif yang maksimal. Itu salah satunya. Tapi dari sekian banyak isu itu, yang tadi saya garis bawahi, PKB tetap concern pada isu keumatan. Kita akan perkuat lembaga-lembaga keumatan, lembaga-lembaga dakwah keumatan, pondok pesantren, majelis taklim, sekolah-sekolah diniyah. Itu jadi mandat utama selain sekian banyak prioritas yang harus dituntaskan. Karena kalau yang tadi mandat keagamaan itu adalah yang menjaganya, ruhnya, dan itu yang akan terus kita dorong, termasuk nanti siapapun wali kota yang maju harus kontrak politik dengan PKB setelah ada rumusan prioritas perubahan yang harus dilakukan. Kalau nggak mau kontrak politik, kita akan cari sosok yang lain yang mau kontrak politik sesuai dengan prioritas yang diinginkan oleh warga Depok. Bisa dari kalangan profesional berarti Pak? Bukan Bisa. dari partai politik? Bisa dari politisi, bisa dari profesional. Mas Huda, tadi standingnya untuk gubernur kan itu dengan PKS. Lalu bagaimana dengan kondisi di Depok sendiri? Apakah polanya juga akan sama standingnya dengan PKB dengan PKS atau bagaimana untuk pilwakil? Startnya ya? Ya. Startnya, tepatnya startnya sebenarnya. Jadi bisa tidak. Karena PKB mengusung perubahan dalam pilkada ini, saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, PKB tidak akan mengusung incumbent yang selama 5 tahun mencederai aspirasi dan kepentingan publik. Dari kader PKB sendiri ada nggak sih memperoleh untuk calon sebagai pilkada? Ada, tapi saya belum nyebut nama. Sudah ada. Si kantong saya ada 2 nama. Minggu depan kita keluarkan. Belum bisa dibuka sekarang ya Mas Huda ya? Cluenya salah satunya ada yang terpilih dalam pileg kemarin. Salah satunya terpilih di DPRD Kota. Kontestasi tahun ini. Salah satu calonnya. Akan buka penjaringan ke situ untuk yang Akan kita bikin konvensi. Kami menyebutnya public meet up. Jadi ada semacam pertemuan publik PKB yang di situ akan dijaring tokoh-tokoh yang terbaik. Yang terbaik itu punya komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan di Depok dengan list beberapa agenda perubahan yang nanti dirumuskan oleh DPC PKB Kota Depok. Ketua melihat pileg kemarin kan DPR RI ini akhirnya kan pecah telur Ya, PKB ini masih terus di provinsi bisa mempertahankan dan Kota Depok sendiri Nambah. kita tahu bisa tambah. Ini melihatnya seperti apa sih kepercayaan masyarakat kepada PKB? Ya syukur alhamdulillah. Karena itu saya juga mengaturkan terima kasih atas kepercayaan dan memilih PKB. Karena itu juga kami mohon maaf mungkin sekiranya 5 tahun pengabdian periode pemilu 2019 belum maksimal, kami akan perbaiki. Dalam waktu dekat sebelum anggota Dewan dilantik, kami bikin sekolah PUMR namanya, Sekolah Peduli Umat Melayani Rakyat. Jadi anggota Dewan terpilih se-Jawa Barat kita kumpulkan, kita campkan hampir 7 hari lebih untuk memaksimalkan kinerja mereka nanti di parlemen daerah masing-masing. Di situ nanti sudah dirumuskan apa yang harus dilakukan perubahan termasuk di Kota Depok. Cukup? Cukup. Terima kasih ya.